Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya ya. Jangan lupa jaga kesehatan sampai hari ujian ya, sehingga nanti ketika ujian badan sehat, fokus gitu kan, tidak ada halangan. Kalau sakit, waduh susah nanti fokusnya. Oleh karena itu, walaupun belajar semaksimal mungkin dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan gitu ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas hal-hal yang sepele, hal-hal yang sebenarnya sederhana namun sering dilupakan dan pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, apa saja hal-hal yang sepele itu? Nah, kita bahas ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman subscriber, yaitu yang pertama dari Mas Kasun Dero Nufur. Ya, beliau memberikan komentar, alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada tips belajar ya, trik belajar maksudnya gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, tips sama trik itu sama, tapi nama kita Trik Belajar. Trik Belajar Channel khususnya kepada Bapak Yasin atas tips dan pembelajaran yang diberikan, sehingga pada hari Senin 3 Mei 2021 saya dinyatakan lulus ujian tertulis dengan nilai tertinggi. Selanjutnya minta doanya agar saya bisa menjalankan amanah masyarakat sebagai kasih kesejahteraan di Desa Diro Dhuwur, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Semoga sukses selalu channel ini dan semakin memberi manfaat, amin. Terima kasih nih atas doanya, dan kita ucapkan ya selamat untuk Mas Kasun Diro Dhuwur yang sudah menjadi perangkat desa kasih kesejahteraan di Desa Diro Dhuwur. Saya juga ingin mengucapkan selamat juga kepada Mas Purwanto di akunnya namanya Purwanto. Kemarin tanggal 10 April ya, alhamdulillah sudah dilantik perangkat desa KURTU dan umum, maksudnya KUR umum gitu ya. Dan acara pelantikan belajar lancar. Matur nuwun buat Pak Yasin, channelnya sangat membantu, semoga semakin sukses, amin ya robbal alamin. Selamat untuk Mas Purwanto ya, yang menjadi KUR umum perangkat desa di bagian KUR umum ya, dan terima kasih nih atas doanya. Kemudian ya ada juga yang memberikan informasi lewat WA, namun saya tidak tahu namanya siapa ya, saya panggil saja Mas subscriber gitu ya. Alhamdulillah Pak Yasin, saya ujian tertulis hari ini 5 Mei berarti kemarin ya, lolos jadi perangkat desa, jadi kepala dusun. Pak Kadus sama seperti saya ini ya. Makasih Pak, channel Bapak bermanfaat banget, semoga Bapak sehat selalu, tambah sukses, amin ya robbal alamin. Terima kasih nih ya, selamat untuk Mas subscriber yang kita tidak tahu namanya siapa, yang beliau memberikan kabar sudah menjadi lolos menjadi kepala dusun. Selamat dan selamat. Semoga teman-teman yang lain, teman-teman subscriber yang lain juga bisa tertular kesuksesannya gitu ya, bisa menjadi perangkat desa seperti yang diidam-idamkan gitu ya. Yang penting teman-teman saat ini fokus untuk belajar ya, kurangi aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak terlalu penting ya, digunakan untuk belajar. Tips-tips belajarnya sudah saya share di setiap video gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi pada pokok bahasan, yaitu jangan lupa lakukan ini saat ujian komputer. Nah, ini adalah pengalaman saya ketika ujian perangkat desa. Saya amati nih teman-teman yang gagal gitu ya, sebagian yang gagal itu ternyata
lupa melakukan ini, sehingga ketika ujian komputer kurang maksimal dan nilainya tidak maksimal gitu ya, dan akhirnya tidak lolos. Nah, hal-hal sepele ya, sebenarnya sepele sekali. Itu apa? Yang pertama, teman-teman itu sesering mungkin save atau simpan gitu ya, menyimpan setiap mengerjakan ya beberapa menit gitu, simpan ya. Caranya kan sangat mudah ya, cara menyimpannya sangat mudah. Ini kalau di Microsoft Word gitu kan, ini ada tanda disket, sama saja di Excel juga gitu ya, agar ketika terjadi error, nah barangkali gitu ya, barangkali error tidak mengulangi dari awal. Kita sudah ngetik banyak, nah ternyata error, waduh, belum di save lagi, akhirnya harus ngetik dari awal. Itu jangan sampai ya. Jadi ketika mengerjakan itu ya, sesering mungkin kita save, kita simpen gitu ya. Paling cepat menyimpan itu adalah Ctrl S ya, CTRL ditambah dengan S, itu langsung otomatis nyimpen. Ya itu tujuannya, ketika nanti ya terjadi error ya, siapa tahu gitu kan, jaga-jaga tidak mengulangi dari awal kan, sudah ngetik banyak kemudian error dari awal, nah waktunya itu yang sudah habis gitu ya teman-teman. Ini yang sering dilupakan oleh teman-teman, yaitu harus sesering mungkin menyimpan ya, nggak harus baru beberapa detik nyimpan, bukan seperti itu, tetapi ketika sudah berjalan misalnya 2 menit gitu kan, sudah ada progresnya, simpan, 3 menit lagi simpan. Nah seperti itu yang pertama ya, sesering mungkin untuk menyimpan atau di save. Yang kedua, cek keyboard dan mouse normal. Maksudnya adalah sebelum dimulai, teman-teman itu cek gitu ya, keyboardnya, mouse-nya itu normal atau tidak gitu kan, tombol-tombolnya normal atau tidak. Kalau normal ya sudah siap, tapi kalau tidak normal, izin ke panitia, Pak mohon maaf nih, ada yang error nih keyboardnya atau mouse-nya gitu kan, minta ganti komputer yang lain ya, pindah ke komputer yang lain, kemudian dicek kembali. Nah seperti itu, jangan sampai teman-teman itu lupa ngecek, akhirnya di tengah-tengah jalan ya, akhirnya sudah berjalan waktunya ya, ada yang error, ada yang tidak berfungsi. Nah akhirnya harus pindah ke komputer yang lain, harus ngerjakan dari nol. Nah itu kan sayang sekali, dan ini pernah itu memang terjadi pada teman-teman saya ya, lawan-lawan saya itu ada yang terjadi hal seperti ini, akhirnya waktunya habis ya, kurang optimal, akhirnya tidak lolos gitu ya. Jadi cek keyboard dan mouse terlebih dahulu sebelum melakukan ujian gitu ya, sederhana. Yang ketiga, cek program Word ya, Microsoft Word, Excel dan PowerPoint, dicoba-coba dulu apakah berjalan dengan normal atau error atau tidak bisa dibuka. Nah itu dicek dulu. Kalau memang error ya, maka teman-teman itu minta ke panitia untuk pindah ya, cari komputer yang lebih ya yang normal gitu kan. Nah, sehingga jangan sampai di tengah jalan baru minta pindah ke panitia, itu fatal. Karena apa? Waktunya jelas habis gitu ya. Itu dipastikan terlebih dahulu, dicoba-coba. Kemudian yang keempat, nah, ketik dulu baru edit. Nah maksudnya itu seperti apa ya, ketika kita ujian komputer itu otomatis dibatasi waktu, ada waktunya. Nah di situ kita dituntut dengan waktu yang terbatas, bisa nggak mengerjakan soal yang sudah disediakan oleh panitia. Nah cara yang paling efektif ya, kalau saya dulu ya, saya ketika ujian dulu saya ketik semuanya itu ya, semuanya, tetapi ngeditnya yang ngaturnya nanti di akhir ya. Yang penting yang di surat itu, yang disuruh ngetik itu apa, nah saya ketik semuanya gitu ya. Mau berantakan dulu tak masalah gitu ya, misalnya ngasih garis nanti, kemudian ngatur biar di tengah itu nanti, atau ngatur spasinya itu nanti. Yang penting sudah diketik dulu. Nah kalau sudah diketik dulu baru deh diedit. Mintanya soal seperti apa, oh yang kop surat
surat harus di tengah, nah baru ditengahin. Oh, kop surat harus tebel, baru ditebelin. Nah seperti itu. Kenapa? Kalau seperti ini maka teman-teman itu waktunya akan sisa banyak gitu, karena antara mengetik dan edit itu terpisah. Tetapi kalau bareng-bareng biasanya itu waktunya terlalu terbuang banyak, karena begitu ngetik mikir ngeditnya. Nah seperti itu. Yang paling efektif itu adalah ketik dulu baru edit. Tapi ya sekali lagi ini cara saya ya, cara saya dulu waktu saya ujian seperti itu. Nah bisa jadi nih teman-teman begitu ngetik edit juga cepet, mungkin saja terjadi, bisa saja disesuaikan. Nah oleh karena itu teman-teman biar terbiasa mengerjakan ujian komputer, teman-teman latihan sebanyak mungkin gitu. Walaupun soal itu sudah pernah dikerjakan, sudah pernah dipelajari, dicoba deh dengan waktu yang terbatas, masih bisa enggak gitu loh. Nah tujuannya apa? Tujuannya agar lebih lancar. Nah, ketika sudah lancar otomatis waktunya lebih cepat gitu ya. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah jika yang diinginkan panitia harus sampai cetak, harus print gitu ya, maka diusahakan dicetak walaupun belum selesai gitu ya. Kalau panitia mengatakan ini harus dicetak gitu ya, terakhirnya harus dicetak. Nah sedangkan teman-teman itu belum selesai ya, belum selesai, nggak masalah ya, teman-teman diusahakan mencetak ya, jangan sampai tidak dicetak. Itu karena proses terakhirnya gitu ya, walaupun hasilnya ternyata belum selesai, tapi cetak dulu nggak apa-apa, disimpan kemudian dicetak. Kenapa? Kalau teman-teman tidak nyetak walaupun pengerjaannya sudah banyak kemudian belum dicetak, ya kurang sempurna. Tapi kalau pengerjaan belum sempurna tapi dicetak itu lebih bagus gitu ya. Tapi ini disesuaikan saja dengan permintaan dari panitia yang membuat soal, apakah dicetak atau tidak gitu ya. Ada yang harus dicetak, ada yang tidak gitu. Nah untuk mencetak khususnya untuk Microsoft Excel itu memang ada caranya ya, ada cara khususnya. Nah teman-teman bisa nih lihat di video di atas ini yang dulu pernah saya bahas cara mencetak Microsoft Excel biar hasilnya itu satu kertas ya, hasilnya tidak berantakan. Kadang kalau tidak diatur maka cetaknya itu ya banyak gitu ya, tidak teratur, tidak bagus gitu ya. Nah itu ada caranya lihat di link yang sudah saya sediakan di atas ini, begitu ya teman-teman. Nah itulah beberapa tips, hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana yang saya dulu alami ya, saya amati di tes ujian perangkat desa. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman, disesuaikan saja dengan kondisi dari teman-teman. Dari kita mengucapkan selamat belajar ya, totalitas dalam belajar sampai ujian tiba. Semoga teman-teman sukses semuanya, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi dengan kita Trik Belajar Channel. Jangan lupa subscribe.